Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai separable equation atau persamaan diferensial terpisah. Kita lihat dulu yang pertama, gimana sih bentuk umum dari separable equation. Bentuk umumnya seperti ini: fx gy dx ditambah fy gy dy sama dengan 0. Yang pertama itu Fg-nya besar, yang keduanya adalah F dan G-nya itu kecil. Lalu karena dia separable equation atau PD terpisah, jadi kita pisahkanlah persamaan ini ke dalam bentuk dx saja atau dy saja, karena ini masih bercampur antara x sama y-nya. Jadi untuk memisahkannya kita kalikan dengan seper fx kali gy ya. F-nya kecil, G-nya besar, sehingga kita kalikan ke persamaan awal tadi, maka kita dapatkan seperti ini. Dari persamaan ini, GY besarnya kita coret, lalu di sini fx kecilnya kita coret, maka kita dapatkan hasilnya fx besar dibagi fx kecil dx ditambah gy kecil dibagi dengan gy besar dy. Nah, dalam hal ini dia udah terpisah dalam bentuk simbol x saja, dan ini sekelompok y saja. Jadi karena udah terpisah, inilah yang dikatakan nanti dengan separable equation. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya dengan cara kita integralkan kedua ruasnya. Maka kita dapatkan seperti ini. Jadi integral dari f besar x per f kecil x dx ditambah integral gy kecil per gy besar dy sama dengan c. Ini kan hasil dari integral sebuah nilai ya. Maka kita tulis saja c. Berikutnya kita lihat contoh supaya lebih paham. Contoh yang pertama, tentukanlah solusi dari persamaan berikut. X y ditambah 2x ditambah y ditambah 2 dx ditambah x kuadrat ditambah 2x dy sama dengan 0. Coba perhatikan dulu. Di sini belakangnya adalah turunan dx ya. Sementara di dalamnya masih ada simbol y. Kemudian di sini x kuadrat ditambah 2x belakangnya dy. Sementara hasilnya kalau di belakangnya dy berarti persamaannya harus y saja kan. Jadi tugas kita yang pertama adalah memisahkan atau mengelompokkan persamaan itu ke dalam x saja dan y saja gitu ya. Jadi kita lihat dulu persamaan yang di dalam kurung ini saya faktorkan menjadi x plus 1 dikali y plus 2 dx, yang ininya tetap. Berikutnya saya pindah ruaskan dulu yang bagian kanan ini, jadinya negatif dari x kuadrat tambah 2x dy. Lalu dari sini kita bisa tukar ya. Jadi y-nya pindah. Jadi kalau kita misalkan dengan model perbandingan misalnya kayak gini. Kalau kita punya AB sama dengan CD, maka kita bisa menulis nanti A per C itu sama dengan D per B gitu ya. Nah, dalam hal ini yang kita lakukan. Maka x kuadrat ditambah 2x jadi pembagi di kiri, y tambah 2 jadi pembagi di kanan. Maka kita dapatkan bentuk seperti ini. X tambah 1 per x kuadrat ditambah 2x dx. Yang ini nanti jadinya karena ini sisa 1 di atasnya, berarti 1 per y tambah 2 dy. Jadi supaya bentuknya sama dengan bentuk umum lagi, maka kita nolkan ruas kanannya lagi. Maka kita dapatkan nanti x plus 1 per x kuadrat plus 2x dx ditambah 1 per y tambah 2 dy sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya berarti kita harus integralkan kedua ruas kiri dengan ruas kanan. Kita lanjut berikutnya. Dari persamaan yang kita dapatkan tadi, kita integralkan kedua ruas. Jadi kita integralkan persamaan seperti ini. Yang jadi masalah adalah sekarang gimana bentuk integralnya. Jadi kalau kamu masih ingat, ini adalah integral sub
substitusi. Jadi untuk yang pertama saya akan ingatkan lagi, seterusnya silakan diingat lagi pelajaran kalkulusnya. Jadi kalau integral, kalau saya pisahkan ke ini integral dari x plus 1, yang di bawah sini saya naikkan ke atas, x kuadrat plus 2x pangkat min 1 dx. Maka kalau kita mencari integral substitusi yang gampangnya kan tinggal buat pembagi di sini, lalu turunkan yang di dalam kurung. Turunan yang di dalam kurung ini adalah 2x plus 2. Jadi kalau yang ini kita sederhanakan maka sisa setengah. Lalu integral dari x kuadrat ditambah 2x pangkat min 1 adalah ln dari x kuadrat plus 2x. Oke, berikutnya yang bagian y juga kayak gitu. Kalau ada integral 1 per y ditambah 2 dy, maka itu sama saja nilainya dengan ln dari y ditambah 2. Oke, maka kita udah dapatkan nilai dari integralnya, maka kita susun. Berarti setengah ln dari x kuadrat ditambah 2x ditambah ln dari y tambah 2 sama dengan c. Jadi kan gini, integral dari misalnya 1 kan x ya. Integral dari 2x. Kalau 0 kita anggap aja sebagai konstanta. Karena kan turunan dari misalnya turunan 5 0 gitu ya. Maka kita misalkan sebuah nilai c gitu ya. Kita tidak tahu berapa nilai c-nya. Berikutnya, karena kita udah dapatkan nilai seperti ini, maka langkah berikutnya kita selesaikan ln-nya. Jadi di sini sifat ln itu sama dengan sifat logaritma. Jadi kalau di depannya setengah, dia bisa jadi pangkat di sininya. Maka di sini kalau ln tambah, dia berubah jadi kali ya. Berarti y tambah 2 dikali akar ini karena pangkat setengah yang di sini. Jadi yang setengahnya berubah jadi pangkat. Ln c. Jadi di sini gimana cara menghilangkan ln ya? Jadi kalau kita ingat misalnya kalau ln dikali e berpangkat c, maka nilainya akan c gitu ya. Jadi di sini saya misalkan juga di kanan ini c itu saya anggap dengan ln sebuah nilai. Jadi saya misalkan c itu sama dengan ln dari e berpangkat c1 misalnya. Jadi karena nilainya sudah sama-sama ln di kiri dengan ln di kanan, maka ln-nya dicoret. Jadi c yang di sini bisa kita ganti dengan ln e pangkat c1. Jadi ln di kiri coret, di kanan coret, maka sisa c1. Maka persamaan inilah solusi dari persamaan yang di atas tadi. Oke, berikutnya saya lanjut lagi contoh yang kedua. Tentukanlah solusi dari persamaan berikut. dy per dx 4x ditambah x y kuadrat per y minus x kuadrat y. Jadi penyelesaiannya tetap langkah pertamanya kita cari dulu, kita pisahkan yang kelompok x dengan x, yang y sama dengan y. Maka kalau saya tulis, saya rubah bentuk seperti ini. Bagian atasnya saya keluarkan x-nya, berarti sisa 4, ini sisa y kuadrat. Yang di bawah saya keluarkan y-nya, berarti sisa 1 kurang x kuadrat. Oke, lalu berikutnya kita kumpulkan y dengan y, x sama x. Kita tulis seperti ini, saya kali silang ya. Ini kali ke sini berarti y seper 1 kurang x kuadrat dy. Berikutnya sama dengan x dalam kurung 4 tambah y kuadrat dx. Lalu kalau udah berbentuk seperti ini, yang kita lihat sekarang adalah ini masih ada x, di sini masih ada y. Maka yang 4 tambah y kuadrat jadi pembagi di kiri, 1 kurang x kuadrat jadi pembagi di kanan. Maka kita dapatkan posisi seperti ini. Y per 4 tambah y kuadrat dy sama dengan x per 1 kurang x kuadrat dx. Lalu kalau mau dirubah ke bentuk awal juga boleh, ke bentuk persamaannya. Sekarang langkah berikutnya kita integralkan kedua ruasnya. Jadi kalau saya integralkan kedua ruasnya sama dengan yang tadi, ternyata ini adalah integral substitusi lagi. Kenapa? Kalau yang di bawahnya
ini kan pangkat 2, di sini pangkat 1. Jadi kalau kita turunkan, maka pangkatnya sama dengan yang di atas. Maka saya langsung saja menurunkannya, mengintegralkannya, maka kita dapatkan hasilnya adalah setengah ln dari 4 ditambah y kuadrat. Saya tuliskan satu saja yang di bawah. Misalnya kalau kamu lupa, y itu sama dengan di sini nanti 4 ditambah y kuadrat pangkat min 1 ya. Jadi buat per di sini kan jadinya turunan di dalam 2y. Jadi kalau disederhanakan sisa setengah, integral dari 4 tambah y kuadrat pangkat min 1 adalah ln dari 4 tambah y kuadrat. Gitu juga mencari yang satu kurang x kuadrat. Jadi hasilnya sama. Berikutnya, karena udah dapat, saya kalikan kedua ruasnya, semua ruasnya dengan 2, maka di sini jadinya 2c. Lalu sifat ln saya kali, karena tambah di sini jadi kali, maka di sini kita dapatkan nilai 2c. Jadi sekarang 2c itu saya misalkan dengan sebuah nilai dengan ln e pangkat c1 lagi gitu ya. Jadi setelah saya ganti, maka ln di kiri dengan ln di kanannya bisa kita coret. Maka bisa kita dapatkan hasilnya adalah 4 ditambah y kuadrat dikali dengan 1 kurang x kuadrat sama dengan c1. Jadi c ini sebuah nilai yang belum kita tahu ya. Jadi pada separable equation ini yang perlu diperhatikan dulu adalah memisahkan persamaannya ke dalam dua kelompok x dan kelompok y. Setelah itu langkah berikutnya diintegralkan. Nah, nanti integralnya macam-macam, ada yang substitusi, ada yang parsial, nanti tergantung bentuk dari persamaannya. Mungkin materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.